Salah satu tindakan yang sekarang dianggap sudah lazim dilakukan terutama ketika orang sudah berusia adalah pasang ring. Ya, ring jantung maksudnya. Tapi tidak berhenti di situ. Karena sebetulnya orang-orang yang sudah mengalami masalah ini, mereka masih berpotensi untuk mengalami masalah-masalah kesehatan yang lain yang terkait dengan pembuluh darah. Dan kali ini saya akan share apa saja 5 nutrisi yang vital yang bisa membersihkan pembuluh darah secara alami. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai apa saja sih yang bisa kita upayakan terutama buat pasien-pasien yang sudah mengalami masalah di pembuluh darah. Nah, paling sering yang saya dapat cerita dari pasien adalah, saya udah pasang ring 3 nih dok, saya mau pasang ring lagi, tambah 3 lagi. Ya, lama-lama jadi Lord of the Ring. Nah, nggak begitu ya. Jadi kalau kita selama ini berpikir pasang ring itu suatu hal yang wajar, yang dalam arti mungkin berkaitan dengan usia, atau mungkin berkaitan dengan masalah-masalah genetik dan lain-lain. Nah, sebetulnya orang-orang yang sudah mengalami masalah di pembuluh darah, jantung, ya pasang ring berapapun, kemudian mungkin bahkan sampai melakukan bypass, ini tidak menandakan bahwa masalahnya sudah selesai. Artinya, orang-orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan ini pun masih berpotensi mengalami banyak masalah yang lain, terutama kalau hanya ketergantungan dengan obat-obatan tanpa memperbaiki pola hidupnya. Jadi sebelumnya saya mau share dulu apa saja sih masalah-masalah yang mungkin terjadi, yang bisa terjadi pada pembuluh darah kita. Yang pertama tentunya adalah yang paling sering, hipertensi, di mana hipertensi ini pun juga bermacam-macam ya. Ada hipertensi yang terjadinya itu sudah kronis ya, ada hipertensi yang terjadinya secara temporary karena hal-hal tertentu. Tentunya ini bisa perlu kita kelompokkan ya. Yang berbahaya adalah hipertensi yang terjadi secara kronis. Kemudian penyakit jantung koroner. Ini juga sangat sering terjadi ya, meskipun penyakit jantung koroner ini penyebabnya bisa bermacam-macam, tapi yang paling sering adalah terjadi karena penyumbatan di pembuluh darah arteri. Kemudian varises, ini terjadinya karena pelemahan katup vena, terutama di bagian bawah, di bagian kaki, ya jadi tidak bisa mengembalikan ke jantung, terjadi penumpukan di sana, jadi pembuluh darahnya terpelintir seperti itu. Yang sering terjadi itu adalah masalah varises. Itu juga terkait dengan pembuluh darah. Kemudian juga stroke. Nah, ini juga meskipun stroke ini juga ada beberapa macam, ada yang transient ischemic stroke, ada yang terjadinya karena hemorrhagic, ya, tapi yang paling sering terjadinya karena penyumbatan pembuluh darah juga. Dan yang terakhir adalah vaskulitis. Ini secara umum terjadinya peradangan pembuluh darah yang menyebabkan masalah penyumbatan, penyempitan ya, dan lain-lain. Jadi penyakit pembuluh darah itu banyak sekali, tapi di sini saya share 5 yang paling umum saja terjadi. Tentunya dari setiap masalah itu yang perlu kita selalu cari, yang saya selalu katakan ya, buat sobat sehat yang sudah lama menonton saya adalah orang yang selalu berusaha untuk mencari akar masalahnya apa sih, termasuk di masalah-masalah pembuluh darah ini. Dan karena penyakitnya ini juga bermacam-macam, di sini saya share beberapa akar masalah yang paling sering atau paling umum terjadi. Yang pertama adalah tentunya adalah penyumbatan di pembuluh darah. Ya, ibaratnya kalau kalian itu pembuluh darah ini kan untuk mengalirkan, betul ya, darah ya. Jadi ketika pembuluh darahnya tersumbat, tentunya ini akan menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Nah, inilah yang kita katakan dengan hipertensi tadi, itu tekanan darah tinggi. Karena apa? Paling sering karena tersumbat. Kemudian juga terjadi karena aneurisma. Aneurisma ini pelebaran pembuluh darah tapi yang tidak normal pelebarannya. Jadi bukan melebar seperti orang yang sedang olahraga gitu, bukan ya. Tapi ini pelebaran yang nggak normal yang akhirnya bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah juga. Ini aneurisma namanya. Kemudian berkurangnya
punya elastisitas pembuluh darah. Biasanya pembuluh darah orang-orang yang dikatakan sudah tua, ya udah wajar lah pembuluh darahnya udah nggak elastis, udah stiff gitu, kaku. Nah ini juga bisa menjadi masalah. Nah saya selalu katakan orang yang tua itu tidak selalu ya mengalami masalah ini. Karena apa? Ya memang ketika kita tua punya tendensi lebih besar. Tapi tidak harus orang yang tua itu mengalami masalah elastisitas pembuluh darah. Sekali lagi tergantung dari apa? Dari pola hidupnya. Kalau dari muda sudah kurang menjaga pola hidup, ya makanannya awut-awutan, tidak mau olahraga rutin, stresnya tinggi. Nah, ya jangan heran ketika sudah tua punya masalah seperti itu. Dan stenosis ini juga terjadinya penyempitan tapi yang bukan karena penyumbatan dan juga lain-lain. Jadi ini adalah akar masalah dari masalah-masalah pembuluh darah yang cukup sering terjadi di berbagai macam lapisan masyarakat. Jadi mau yang mungkin ekonomi sosialnya tinggi sampai yang rendah, ini bisa terjadi karena apa? Karena tergantung dari pola hidupnya mereka. Di sini saya ingin lebih fokus pada yang namanya penyumbatan, karena banyak sekali yang saya tadi katakan ya, penyakit-penyakit pembuluh darah itu mostly terjadi karena penyumbatan, meskipun bukan hanya itu. Tapi kali ini di video ini saya ingin lebih fokus dulu, mungkin di next video kalau Sobat Sehat ada mau request, saya jelaskan mengenai masalah-masalah pembuluh darah yang lain yang saya mention tadi, boleh tulis di kolom komen. Tapi saya ingin lebih fokus dulu ke masalah yang paling besar dari populasi kita, adalah masalah penyumbatan, di mana penyumbatan ini terjadinya karena apa? Paling sering karena yang namanya plak. Ya, betul. Plak di pembuluh darah. Ya, karena plak itu bisa di mana-mana. Ya, ada plak di gigi, beda. Ya, jadi ini plak di pembuluh darah. Nah, selama ini saya selalu katakan, bisa kalian cek lagi di video saya. Saya udah pernah buat video mengenai pembuluh darah ini di sini. Ya, tapi di sini saya ingin lebih fokus pada plak ya. Karena banyak orang yang masih salah paham atau salah mengerti mengenai plak di pembuluh darah kita. Yang pertama yang ingin saya katakan bahwa plak itu berbeda dengan kolesterol. Kolesterol is a waxy fat-like substance. Artinya apa? Itu adalah suatu bahan dasar substansi di dalam tubuh kita yang punya banyak sekali fungsi. Nah, jadi kolesterol ini seringkali dijadikan kambing hitam karena orang kurang memahami perbedaan antara plak dengan kolesterol. Kolesterol sudah saya banyak jelaskan juga di video-video ini juga mengenai manfaat kolesterol. Artinya apa? Kolesterol dan plak ini dua hal yang berbeda. Plak ini komposisinya memang salah satunya adalah kolesterol, tapi bukan hanya kolesterol. Jadi kalau Sobat Sehat perhatikan di gambar ini, ya saya udah share gambar di sini. Jadi yang namanya plak itu isinya macam-macam. Ada sel darah putih, ada makrofag, ada limfosit, kemudian ada foam cell yang sudah membentuk foam itu, sel darah putihnya. Ya, kemudian juga mengandung kolagen. Kolagen itu apa? Protein. Nah, jadi udah pernah saya jelaskan juga. Jadi kolagen yang selama ini kita pikir, wah ini yang bisa membuat kulit halus, yang bisa membuat kulit cantik dan lain-lain, itu pun juga terkandung di dalam plak. Jadi jangan cuma berpikir, oh itu cuma kolesterol. Kemudian juga apalagi yang paling besar adalah kalsium. Makanya ketika kita cek, salah satu cara untuk mendeteksi orang itu punya risiko penyakit jantung adalah dengan cek CAC, calcium artery calcification ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak kalsium yang terkandung di dalam kita punya darah. Kemudian juga tentunya tadi kolesterol itu yang terkandung di dalam plak. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, jangan hanya kita berpikir, oh kalau kolesterol tinggi pasti ini menyebabkan plak. Belum tentu. Begitu pula dengan orang yang punya kolesterol rendah. Bukan berarti kalian tidak punya risiko untuk terbentuk plak di pembuluh darah. Jadi kolesterol ini bisa kita jadikan salah satu indikator, tapi bukan satu-satunya. Dan jenis plak itu juga bukan hanya satu. Di sini saya ingin share ya ke Sobat Sehat. Jadi ini adalah suatu studi yang nanti saya juga akan share di link description mengenai ada beberapa jenis plak. Ya, di sini tentunya akan saya share dua jenis besar supaya lebih mudah. Jadi ada dua jenis plak yang saya ingin share ke Sobat Sehat kali ini. Simpelnya adalah ada plak yang lunak, ya, ada plak yang keras. Kalau kalian berpikir bahwa oh yang bahaya yang keras dong, no, justru yang lebih berbahaya itu adalah yang lunak.
plak itu. Artinya apa? Plak yang lunak ini juga tidak mudah untuk terdeteksi di awal-awal ya. Jadi kalau pasien-pasien yang cek CAC tadi itu yang saya bilang untuk lihat kalsium arteri skornya itu yang terdeteksi hanya plak yang keras. Plak yang lunak itu belum terdeteksi. Nah, itu sebabnya banyak orang yang juga mungkin kelolosan cek dari CAC-nya oke, tapi ternyata ada penyumbatan. Nah, plak yang lunak itu lebih berbahaya karena apa? Karena dia tidak stabil, dia mudah pecah. Berbeda dengan plak yang sudah stabil, plak yang sudah keras ini. Itu meskipun dua-duanya juga bisa menyebabkan penyumbatan ya, tapi kalau kita melihat dari risikonya lebih besar dari plak yang lunak ini. Nah, artinya apa? Ini yang bisa berpotensi untuk menyebabkan penyumbatan arteriosklerosis, kemudian stroke dan lain-lain ketika dia pecah atau bahasanya itu ruptur. Jadi caranya gimana dok untuk kita itu bisa melihat atau kita bisa screening di awal, karena tidak semua tes ini bisa kita jadikan acuan ya. Kalau selama ini banyak pasien itu hanya beracu pada kolesterol total ya, yang paling sering kolesterol total, LDL itu. Tidak hanya itu, di sini ada beberapa tes yang saya sarankan untuk sobat sehat lakukan untuk screening awal ya. Jadi untuk kita bisa melihat oh ini plak-plak lunak ini yang berbahaya. Yang pertama adalah EPO-B. Ya, jadi ini tes yang perlu dilakukan. Ini saya rasa sudah di lab-lab di kota-kota besar harusnya sudah ada ya semua ya. EPO-B atau apolipoprotein B itu adalah nama panjangnya seperti itu. Nah, ini based on study itu sudah bisa menjadi suatu independent marker. Artinya apa? Kalau LDL kalian baik pun, tapi kalau EPO-B-nya jelek atau terlalu tinggi, biasanya tiap lab ini punya range yang berbeda. Tapi rata-rata range-nya itu di atas 100, tapi ada yang di atas 110, 111 gitu. Tapi jadi sesuaikan dengan tempat kalian cek lab aja. Jadi normal range-nya berapa? Tapi kurang lebih biasanya di atas 100 itu yang dikatakan EPO-B itu berbahaya. Kemudian yang kedua adalah triglycerid. Nah, triglycerid ini adalah lemak dalam darah. Nah, kalau kalian selama ini berpikir oh lemak dalam darah ini karena kebanyakan makan lemak ya dok. No, justru orang yang punya triglycerid tinggi itu terjadi karena mereka konsumsi karbohidratnya yang terlalu tinggi. Jadi lemak dalam darah dan lemak makanan itu dua hal yang berbeda. Dan ini juga menjadi salah satu indikator yang penting yang menentukan bahwa ketika triglycerid kalian way too high, terlalu tinggi atau sudah mendekati borderline, artinya banyak terbentuk plak-plak lunak di dalam pembuluh darah kalian. Kemudian small dense LDL, ini juga sudah banyak ya sekarang di lab-lab untuk cek ini ya. Jadi LDL itu bukan hanya ada satu macam. Ada yang bentuknya besar ya, ada yang kecil-kecil yang kita katakan small dense ini. Nah, yang berpotensi menyebabkan peradangan yang plak lunak ini adalah ketika kita punya kandungan atau komposisi small dense LDL yang lebih tinggi. Sedangkan LDL yang selama ini diperiksa itu hanya melihat jumlah secara besar aja. Jadi tidak menentukan oh mana yang small dense, mana yang large. Kemudian yang perlu dilakukan juga tesnya yang paling simpel adalah dengan tes HDL. Karena HDL ini adalah yang mengembalikan kolesterol-kolesterol kita di jaringan-jaringan dikembalikan ke liver. Artinya kita perlu jumlah HDL yang cukup, bukan terlalu tinggi juga. Ya, kalau jumlahnya cukup artinya apa? Ini terjadi suatu keseimbangan antara LDL dan HDL. Jadi HDL ini juga penting. Kemudian meskipun ini bukan tes darah, yang bisa dilakukan juga terutama untuk yang sudah berisiko atau yang sudah pasang ring, yang sudah bypass, juga perlu melakukan tes EKG secara rutin ya, elektrokardiogram. Ini juga bisa untuk mengevaluasi. Nah, berbicara mengenai nutrisinya ya, atau tadi makanan yang saya janjikan di awal. Gimana dok kalau sudah pasang ring, kalau sudah ringnya sudah banyak ya, kemudian sudah punya histori penyakit jantung dan lain-lain. Kita tetap perlu memperhatikan pola hidup kita, terutama pola makan kita ya. Karena apa? Karena pola makan itu yang paling sulit, yang paling ribet selama ini dikatakan, dan ini juga penting sekali untuk
membersihkan pembuluh darah kita. Artinya apa? Orang-orang yang sudah punya plak-plak yang di mana-mana, ya penyumbatan itu kan ada yang udah 80%, ada yang 98%. Nah, pembuluh darah yang sudah tersumbat ini, baik karena plak yang lunak maupun plak yang sudah keras tadi, plak yang sudah yang sudah stabil tadi, itu sebetulnya bisa dibersihkan dengan nutrisi, dengan pola makan. Nah, di sini saya akan share beberapa nutrisi yang sudah based on study terbukti bisa membersihkan pembuluh darah kalian dari plak-plak itu. Yang pertama adalah pine bark extract. Jadi pine bark extract ini memang paling banyak sekarang kita temukan di dalam kandungan suplemen. Jadi dosisnya berapa dok? Tentunya tiap orang berbeda-beda, tergantung dari kondisi penyumbatannya, kemudian tergantung dari pola makannya juga, tergantung apakah ada komplikasi dan lain-lain. Jadi untuk dosisnya tanyakan ke dokter ya yang paham mengenai ini. Yang kedua adalah daun pegagan. Nah ini juga herbal yang sebetulnya banyak sekali di Indonesia, punya banyak sekali manfaat, tapi salah satunya yang selama ini dianggap belum banyak dimanfaatkan adalah untuk membersihkan pembuluh darah. Jadi daun pegagan atau dengan nama Centella asiatica, ya, jadi itu pun juga bisa meningkatkan kerjanya pine bark extract tadi. Jadi ketika digabungkan, based on study yang akan saya share di sini, gabungan kombinasi antara daun pegagan dan pine bark extract ini bisa membersihkan orang-orang yang sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah atau sudah banyak plaknya. Apalagi dok yang bisa dimanfaatkan nutrisi alami untuk membersihkan adalah vitamin K2. Yes, vitamin K2 ini juga selama ini banyak saya dapat banyak pertanyaan, oh dok kalau sudah minum obat pengencer darah gimana? Terutama orang-orang yang sudah pasang ring, orang-orang yang sudah punya masalah-masalah darahnya kental seperti itu. Vitamin K2 itu memang bisa berkontraindikasi, terutama kalau kita menggunakan dosis tinggi. Nah, jadi buat sobat sehat yang sudah minum obat pengencer darah apapun, warfarin, komadin, dan lain-lain, sebaiknya tanyakan ke dokter mengenai berapa dosis yang tepat. Dan juga kita mungkin juga bisa minta karena ada beberapa obat-obat pengencer darah juga yang tidak berkontraindikasi dengan vitamin K2. Jadi kalau bisa diberikan obat-obatan yang tidak berkontraindikasi ya dengan vitamin K2 itu akan jauh lebih baik, jauh lebih aman. Karena apa? Karena vitamin K2 ini juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kalsifikasi atau pembentukan plak di pembuluh darah kita. Nah, tentunya dalam arti kita perlu mengatur jumlahnya, terutama kalau kita konsumsi vitamin D3 ya, ini perbandingannya saya selalu katakan 1:100. Ya, jadi vitamin K2-nya 1, vitamin D3-nya 100. Jadi kalau konsumsi vitamin D3 10.000, vitamin K2-nya konsumsi 100 mikrogram. Vitamin K2 ini bisa kita dapatkan di dalam makanan-makanan yang alami, contohnya seperti natto. Nah, natto ini makanan Jepang ya, masakan Jepang. Kemudian tempe, itu juga dari kedelai yang difermentasi, dan juga keju fresh. Ya, saya kasih highlight nih di sini, keju fresh, bukan rasa keju, bukan keju olahan, bukan proses cheese. Jadi keju fresh, keju-keju yang hard cheese ya, entah itu Gouda cheese, Parmesan cheese, kemudian Emmental cheese, kemudian keju-keju yang fresh ini dia punya kandungan vitamin K2 yang baik juga. Dan vitamin D3 tadi itu juga punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan pembuluh darah. Itu juga bisa dikonsumsi. Gabungan vitamin K2 dan D3. Kemudian vitamin E ya, vitamin E. Vitamin E terutama yang golongan tocotrienol kalau kalian dapatkan dari suplemen itu juga sangat baik untuk melindungi arteri kita, menjaga elastisitas kita ya, melindungi kita punya dinding dalam di pembuluh darah, endotel itu juga sangat tergantung dengan vitamin E. Kesehatannya kita bisa dapatkan dari mana? Dari almond, kacang almond ya, tentunya dengan proses pengolahan yang baik, bukan almond yang rasa-rasa, kemudian biji bunga matahari atau sunflower seed, dan juga olive oil. Kalau bisa dapatkan yang extra virgin akan lebih baik, mau dikonsumsi langsung, mau dibuat masak juga nggak ada masalah selama tidak dibuat menggoreng. Kemudian nutrisi alami yang kelima, yang terakhir adalah niacin. Niacin ini adalah vitamin B3, bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang alami juga, terutama dari protein hewani seperti ayam, daging sapi, tuna, dan ikan teri. Ini juga kaya kandungan niacin. Kalau kalian mau dapatkan dari suplemen, cari yang jenisnya itu niacin yang flash version. Ya, jadi yang memang itu bisa menyebabkan ruam di kulit, tapi ini memang yang baik untuk orang-orang yang sudah punya masalah di pembuluh darah
udah pasang ring dan lain-lain, udah punya kolesterol tinggi, lebih baik cari niacin yang flash version. Dan yang terakhir tentunya selain dari pola makan, kita masih perlu memperhatikan pola hidup yang lain, karena pola makan ini kan salah satu dari pola hidup. Pola hidupnya apa dok? Yang bisa mendukung untuk orang-orang yang sudah pasang ring, yang sudah punya masalah jantung, yang kolesterolnya itu tinggi, tapi tingginya yang nggak baik ya. Tentunya yang perlu kita tetap lakukan adalah olahraga rutin. Nah, banyak orang yang sudah punya masalah jantung, mereka takut untuk olahraga. Saya selalu suggest ke pasien tetap olahraga, tapi perhatikan olahraganya. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Pulse rate-nya, denyut nadinya, kemudian heart rate-nya, itu ya, denyut jantungnya. Makanya mungkin kita bisa pakai mungkin beberapa alat ya, teknologi sekarang kan banyak yang bisa membantu untuk mengontrol kita punya heart rate, pulse rate, dan lain-lain. Jalan kaki itu yang paling mudah yang saya sarankan, kemudian olahraga jenis aerobik yang lain, berenang, bersepeda, semuanya boleh. Namanya olahraga kardiovaskular, itu tujuannya untuk menyehatkan jantung dan pembuluh darah kita. Nah, itu sebabnya olahraga ini sangat penting untuk melancarkan kita punya sirkulasi darah, tapi perhatikan heart rate-nya. Maksimal yang saya sarankan adalah 60% dari heart rate maksimal. Itu yang bisa kita lakukan ya, jalan santai gitu. Kemudian yang kedua tentunya adalah hindari rokok. Ya, stop merokok buat yang merokok, buat yang tidak merokok, hindari perokok yang di sekitar kita ya, karena menjadi perokok pasif itu juga sama saja membuat organ kita juga bekerjanya juga berat. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, kalau sudah punya masalah lakukan pemeriksaan berkala. At least setiap 3 bulan kita cek ya, cek darah, EKG yang tadi saya katakan, itu akan lebih baik. Jadi kontrol terus, dievaluasi apapun yang dilakukan supaya nggak kelewatan. Yang keempat tentunya kelola stres, karena percayalah stres ini juga sangat berdampak sama pembuluh darah kita. Tubuh kita yang namanya stres ini bukan hanya stres secara fisik, tapi juga stres secara psikis, perlu kita kelola. Salah satunya dengan cara olahraga, itu bisa menurunkan stres, terutama buat yang suka olahraga. Kemudian carilah cara-cara yang lain, mungkin bisa membaca, bisa bercocok tanam, dan lain-lain. Yang penting kelola stres secara positif. Dan yang terakhir adalah dengan cara, yes, mungkin sobat sehat sudah tahu, puasa. Ya, saya selalu encourage pasien-pasien untuk melakukan puasa. Belajarlah untuk berpuasa, karena puasa salah satu efeknya adalah autophagy, di mana itu bisa recycle damage protein. Protein-protein yang rusak kita itu didaur ulang. Masih ingat tadi, salah satu komponen di dalam plak itu adalah protein. Artinya apa? Tubuh kita itu mengandung protein yang banyak sekali, dan yang rusak-rusak itu yang menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah yang membentuk plak. Jadi ketika kita puasa, tentunya dengan buka puasa atau dengan makanan yang baik ya ketika berbuka puasa, puasa itu sendiri juga akan memberikan dampak yang positif untuk membersihkan pembuluh darah kita. Semoga bisa dipraktekkan, semoga nanti ada testimoni yang baik yang bisa ditulis di kolom komen. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Beberapa nutrisi yang sudah based on study terbukti bisa membersihkan pembuluh darah kalian dari plak-plak itu. Yang pertama adalah pine bark extract. Yang kedua adalah daun pegagan. Nah, ini juga herbal yang sebetulnya banyak sekali di Indonesia, punya banyak sekali manfaat. Apalagi dok yang bisa dimanfaatkan nutrisi alami untuk membersihkan? Adalah vitamin K2. Yes. Kemudian vitamin E, ya, vitamin E. Yang terakhir adalah niacin. Niacin ini adalah vitamin B3, bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang alami juga, terutama dari protein hewani seperti ayam, daging sapi, tuna, dan ikan teri. Ini juga kaya kandungan niacin.